Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Sumantri dan kita masih berada di indahnya Ramadan di TV One. Masya Allah, hari ini pasti lagi siap-siap untuk makan sahur ya. Ingat, sahur itu harus sehat, sahur itu harus nikmat supaya nanti saumnya menjadi lebih semangat. Nah, untuk itu supaya lebih semangat, saya ada sedikit cuplikan lagu saya sih, nggak panjang-panjang ini. Lagu saya judulnya Hijrah. Silakan aja dicari. Hijrah, masih bersama teman saya juga si Edwin ya. Hijrah Super Bejo. Cuma refnya aja, biar kita supaya lebih semangat lagi sahurnya. Maafkanlah diri ini yang sering melupakanmu. Sesungguhnya aku tak bisa tanpamu. Ku akui kelemahanku. Segitu aja. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih saya tiba-tiba menyanyikan lagu itu? Karena tema kali ini adalah kita harus tawadu, rendah hati, bukan berarti rendah diri. Baik, bersama kita juga sudah hadir Al-Mukarram, ya Gurunda, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Umar Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, mungkin bisa langsung saja Ustadz Abdul Somad memaparkan apa sih sebenarnya untuk kita bisa memahami untuk tawadu itu. Karena yang kalau nggak salah jangan kita sendiri yang merasa tawadu, tapi orang lain yang menilai bahwa itu adalah tawadu. Seberapa penting tawadu itu Ustadz? Tawadu seperti yang disampaikan Mas Didi tadi, Ustaz Umar Mita. Maafkanlah diri ini, aku tak bisa tanpamu. Itulah tawadu. Karena kalau tidak dipersilahkan gimana mau ngomong? Ustaz sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita hari ini agak beda Ustaz. Ya. Baca kita sama. Allah. Saya juga loh. Masya Allah. Tabarakallah. Bersama di dunia, bertetangga di sini. Amin ya mujibat sailin. Ya. Sama jamaah juga. Insya Allah. Jamaah sehat semua. Dimanapun kita ngaji, siapapun guru kita, itu nggak keluar kajiannya dari 3. Yang pertama, akidah. Tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir, tentang roh, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat. Yang kedua, syariah atau fikih. Halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, rukun, syarat, wajib. Yang ketiga adalah akhlak. Mari bersihkan hati, jangan sombong, jangan takbur, jangan hasad. 3 saja. Misal nih, kajian di kantor Bapak Ibu, Ustadznya ngomong, kajian kita pada kesempatan ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira masuknya kemana? Fikih. Fikih. Kemudian di kajian ibu-ibu, ibu-ibu, petang ini menjelang berbuka puasa kita akan mengkaji masalah yang terkait dengan masalah sombong, takbur, merasa diri, gelangnya lebih besar dari tetangga. Hah? Masalah emas. Masalah akhlak. Oleh sebab itu kita sudah bisa mengklasifikasi, mengkotak-kotakkan. Oh ini, oh temanya ini. Penjabarannya, mau dimanapun ngajinya, dari Sabang sampai Maroko, maka tidak akan keluar dari itu. Lalu kemudian, pada kesempatan yang penuh berkah ini, hati kita ini diisi oleh rasa merasa diri lebih dari orang lain. Ma mana'aka alla tasjuda li Adama idh amartuk. Mengapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud kepada Adam? Apa kata dia? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Berapa kesalahan iblis? 2. Yang pertama, merasa diri lebih baik. Yang kedua, menyimpulkan sendiri, membuat hukum sendiri. Dari mana api lebih baik dari tanah?
Mana dalilnya itu? Dua kesalahan iblis. Merasa diri lebih baik. Yang kedua, menyimpulkan sendiri, membuat hukum sendiri, lalu dia pakai itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Api lebih baik daripada tanah. Jadi kalau ada orang model seperti ini, ya titisan iblis. Temannya iblis. Iblis kalau ketemu sama dia, hai bro. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini, insyaallah. Kalau penyakitnya namanya takbur, merasa diri besar, kabara, kabir, akbar, besar. Takabbara, merasa diri besar. Kata di bawah tempurung. Tempurung batok kelapa, begitu dibuka ada kata kodok di dalam. Dia merasa diri dia paling besar. Ketika dibukakan, ternyata dia lihat ada anak sapi. Maka dia kaget. Ini bayi kok udah besar. Aku sudah lama di sini, sudah tua. Kenapa masih kecil? Aku rasa aku yang paling besar. Akhirnya dia membesarkan dirinya, dia paksa, akhirnya pecah. Ada kartonnya tuh. Oleh sebab itu tidak ada cara lain. Obat dari takbur ini adalah tawadhu. Hebatnya Islam. Dia kasih tahu penyakitnya, dia berikan obatnya. Ada masalahnya, ada solusinya. Maka kita deteksi diri kita, apa penyakit kita. Gula itu bahaya apa enggak, Pak, Bu? Gula bahaya. Sampai-sampai orang barat menyebut gula itu white poison, racun putih. Pagi minum teh 2 sendok, siang minum kopi 2 sendok, malam minum susu 2 sendok. Habis 1 bulan gula untuk dia sendiri. Tapi begitu dicek oleh dokter di puskesmas, ibu, bapak, gulanya 500. Begitu dikasih minum teh manis, haram. Nggak mau lagi, karena dia sadar bahwa diri dia sakit. Maka kenali diri kita dulu. Jangan-jangan kita ini adalah orang yang sehat secara fisik, tapi sebenarnya mental kita sakit. Sakitnya apa? Sakit takbur, merasa diri lebih besar. Maka rendahkan dirimu. Ketika kita melihat jenazah, sebenarnya kita sedang diingatkan, hai Abdul Somad, hari ini kau bicara lantang, menggelegar, tapi lihatlah jenazah ini, kumisnya melintang, badannya berotot tegap. La haula wala quwata, tiada daya dan upaya. Ketika kita sampai ke rumah teman kita, nanti datang ke rumah ya hari Ahad, acara apa ini? Ini akikah anak saya. Mohon maaf, saya nggak bisa datang acara akikah. Kenapa? Saya terus terang kalau ngelihat gulai kambing, kolesterol saya naik. Kita datang bukan cuma untuk makan, tapi untuk melihat diri kita dulu. Kita sudah lama lupa masa kecil. Ketika dia bawa anak di gendongan, kita lihat ternyata tapak kaki kita 2 jari, panjangnya sejengkal. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibu kamu, kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan tentang dunia, namamu aja kamu nggak tahu. Tolong yang keluar dari perut ibunya sudah tahu namanya, angkat tangan. Nasib baik dikasih nama Abdul Somad. Nasib baik dikasih nama Mas Didi. Nasib baik dikasih nama sahabat Nabi Umar Ibnul Khattab, Ustaz Umar Mita. Bayangkan kalau dikasih nama ayahnya Sulaiman, Leman, nama ibunya Toibah, dicampur antara 2, Letoy. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Oke, pemirsa TV One, makin seru sepertinya untuk pembahasan bagaimana tawadu dan apa saja yang harus kita supaya terhindar dari kesombongan. Karena sombong adalah menolak kebenaran. Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan TV One. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa semuanya masih bersama indahnya Ramadan. Bagaimana dengan sahurnya? Masih terus berlanjut. Dan silakan kita juga masih sama-sama untuk menyimak apa sih tawadu, bagaimana kemuliaan tawadu itu. Ustaz Abdul Somad, silakan untuk memaparkan. Izin Ustaz. Ada satu ayat, ayatnya banyak, cuman Ustaz ingatnya cuman ini aja. Jangan lupa kalau mau baca Quran, supaya akal kita lurus, dapat bimbingan Allah. Idza qara'tal Qur'an, kalau baca Quran, fasta'iz billah.
Mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungannya kepada Allah. Kalimat yang diucapkan, yang ngajarin juga Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Surat Asy-Syu'ara. Kok sinnya nggak pakai gigi, Ustaz? Kita kasih gigi. Rendahkanlah sayapmu. Ini makna ungkapan. Rendahkanlah sayapmu bukan kalimat yang dipahami secara tekstual bahasa, tapi ungkapan. Ungkapan itu tidak bisa dipahami satu kata per kata. Seekor burung akan terbang ke atas, sayapnya turun atau naik? Naik ke atas. Tapi ketika dia akan turun ke bawah, dia akan melindungi anak-anak burung yang ada di dalam sarang. Makanya kasih sayang juga minar rahmah diungkapkan dengan menurunkan sayap. Orang yang turun merendahkan dirinya ke bumi juga digunakan kata ini. Kalau kalimat ini dikatakan janahaka, engkau ya manusia, biasa karena memang manusia rendah. Tapi kalimat ini ditujukan kepada dia yang tinggi, yang hebat. Ada banyak manusia, tapi hanya sedikit yang jadi nabi. Ada banyak nabi, sedikit yang jadi rasul. Ada banyak rasul, sedikit yang jadi ulul azmi. Ada 5 ulul azmi. Induk dari segalanya adalah sayyidul awwalina wal akhirin. Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Sedang dia saja diperintahkan Allah Ta'ala untuk merendahkan dirinya. Tawadhu, rendah hati. Yang tepat sebetulnya rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Rendah hati. Karena kalau rendah diri itu minder. Salat di samping orang kaya. Limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikutmu dari kalangan orang beriman. Kalau dia yang mulia, pemimpin para nabi yang dipuji Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, tidak ada ayat memuji dia. Engkau solat tahajud sampai kakimu bengkak, engkau bersedekah sampai kau meninggal dunia tak meninggalkan harta apa-apa, engkau yang pergi haji dan umrah ke Makkah. Tapi yang Allah puji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak. Ahsanuhum akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Maka diantara akhlak yang kita ikut dari akhlak Nabi Muhammad SAW adalah rendah hati. Suatu ketika Nabi membentangkan sorbannya. Ini pasir, Nabi bentangkan sorban di atas pasir. Tak lama setelah itu datang seorang perempuan duduk di atas sorban Nabi. Sahabat semuanya heran. Siapa itu perempuan dimuliakan Nabi? Ternyata dia adalah Syaima. Nabi tidak punya saudara kandung, dia tunggal sematawayang sendirian. Tapi ada saudari satu susuan, namanya Syaima. Begitu rendah hatinya Nabi pada perempuan. Padahal zaman itu perempuan dianggap biasa saja, baru saja masa jahiliyah. Nabi memuliakan perempuan. Suatu ketika Nabi sedang duduk, tidak di kursi, duduk di bawah. Nabi sedang duduk, di sebelah Nabi ada anak kecil. Lalu kemudian ada tempat air itu ceret, apa namanya? Teko. Nabi. Lalu kemudian Nabi bicara kepada anak kecil itu. Kata Nabi, boleh ya saya ambil ini? Kata anak kecil itu, iya. Kita baru ceramah 2 masjid aja, langsung anak kecil pergi sana. Nabi itu akhlaknya luar biasa. Ketika Nabi musafir bersama para sahabat, apa kata sahabat yang satu? Ya Rasulullah, aku yang akan berburu. Untuk makan mesti berburu dulu. Kata satu mengatakan, ya Rasulullah, aku yang akan mengupas kulitnya. Kata yang satu mengatakan, aku yang akan menghidupkan aku akan memasaknya, menghidupkan apinya.
Kata Rasulullah, kalau begitu aku yang akan mencari kayu bakarnya. Nabi rendah hati. Kita sekarang, kamu cari kayu, kamu, saya yang menghabiskannya. Kadang kalau membaca sejarah Nabi SAW itu, kita meneteskan air mata. Kenapa? Betapa jauhnya akhlak kita. Tapi kadang kita terlalu pede berdoa, sombong, angkuh, merasa diri paling hebat. Tapi kalau berdoa malam Ramadan, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku dalam surgamu bersama Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Ternyata nabi-nabi, wali-wali melihat video rekaman kita itu. Mereka nonton. Pas mereka ngelihat kita berdoa seperti itu dengan akhlak kita yang jelek, takabur, sombong, angkuh, maksud Allah masuk surga. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan hatinya, maka Allah akan mengangkat dia. Makanya dikasih tahu kita bolak-balik, kamu dari tanah, min tin, mimma immahin. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Yang disombongkan manusia itu apa? Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Manusia itu awalnya, awalnya sperma, ujungnya bangkai. Manusia itu garis startnya sperma, finishnya bangkai. Yang tercipta dari kabel dan besi, Robocop. Kita manusia dibelah keluar darah. Tapi kadang kita belajar ilmu tawadhu ini tidak selamanya dari buku, Mas Didi. Tidak selamanya dari kitab dan hadis. Saya baru beberapa menit perjalanan kita bersama Al-Mukarram Ustaz Umar Mita diajarkan tentang ilmu tawadhu. Sampai tadi ternyata Ustaz Umar Mita sudah nunggu 1 jam. Tapi beliau tidak ada tuh. Apa ini lambat-lambat? Tidak ada. Beliau sedang mengajarkan tawadhu. Begitu sampai salaman, beliau mau cium tangan saya mau cium tangan beliau, hampir kepala kami tabrak. Sampai di sini tadi pertanyaan ada. Kalau begitu Ustadz Somad yang menjawab akhir. Sampai di sini melihat Ustadz Somad kelihatannya belum buka belum sahur, belum siap diberikan pisang. Betapa kita makanya man salaka tariqan, konsep yang melewati melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dapat ilmu. Gimana jalan-jalan bisa dapat ilmu? Ilmu tidak hanya tertulis di buku tapi juga dalam pergaulan kita sehari-hari. Begitu juga dengan Mas Didi, saya dapat ilmu tawadhu luar biasa. Saya ngomong terus, beliau dengar aja. Padahal waktu sudah habis. Masya Allah, Masya Allah. Ya, baiklah Ustadz, dan juga yang di rumahnya pokoknya masih dengan pembahasan masalah tawadhu. Karena tawadhu ini akan memuliakan kita insya Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan. Masya Allah, masih nungguin ya. Saya tadi ke dapur dulu, Ustaz. Saya dapat ini. Ini kan buat Buat sahabat dulu kalau dibeli buah, itu buahnya balik lagi ke yang pertama. Oh ya, mari Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Apa Ustaz? Disuapin. Allah. Orang soleh tuh begitu tuh semuanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lain kali durian ya. Makin berat aja permintaannya. Nanti kita minta sama produser ya. Oke, silakan Ustadz Marmita. Bagaimana Ustadz mengenai tawadhu tadi? Ada beberapa jenis-jenis untuk tawadhu itu supaya yang semuanya juga tahu di sini ada seberapa paham kita tentang tawadhu. Ya, Masya Allah. Sebenarnya orang yang tawadhu yang saya lihat selama ini salah satunya adalah Ustaz Abdul Somad. Orang yang diberikan banyak oleh Allah kelebihan dan titipan amanah yang luar biasa, tapi selalu beliau memperlihatkan contoh bagaimana tawadhunya seorang yang memiliki ilmu. Semoga anak-anak kita nanti saling kenalan Ustaz ya. Amin. Bukan hanya orang tuanya tetapi anak-anak kita juga rukun insyaallah. Bicara tentang masalah tawadhu, tentunya tidak lepas dari pembicaraan kita masalah kesombongan dulu. Saya ingin nyampaikan salah satu perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Sombong itu ada 3.
Tapi yang paling tercela itu nomor 3. Nomor pertama adalah orang yang sombong dengan hartanya. Dia dengan hartanya dia sombong. Ada yang kedua, orang yang sombong dengan jabatannya dan kedudukan status sosialnya, maka itu pun juga tercela. Ada yang ketiga, yaitu adalah orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Orang yang sombong 1 dan 2 memang tercela dan berpotensi besar untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Tapi yang kedua ini secara logika kita bisa nerima. Kalau dia kaya, memang kekayaannya banyak, ya. Walaupun itu sangat tercela, tapi memang kekayaannya itu diinginkan banyak orang. Mungkin sekali sarapan 3 juta, makan malam 5 juta gitu. Akhirnya songong betul orang kayak gitu. Walaupun itu juga tercela banget sebagaimana yang disebutkan oleh beliau. Orang yang sombong dengan jabatannya tercela betul dan bisa memasukkan ke neraka dan dosa besar. Tapi logika kita memaklumi karena sesungguhnya jabatannya memang tinggi. Sampai kadang-kadang lupa untuk turun, Ustaz, kalau jabatannya terlalu tinggi. Tapi yang paling parah itu sombong yang ketiga, yaitu orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena ilmunya belum tentu 100% benar. Ibadahnya pun belum tentu 100% diterima oleh Allah. Karena hari ditampakkan amal kita kepada Allah itu dilaporkannya hari Senin dan Kamis, dan belum tentu kita diterima oleh Allah. Hasan al-Basri, salah satu ulama besar itu, kalau hari Senin dan Kamis itu nangis. Bukan karena nunggu waktu berbuka puasa Senin dan Kamis, tapi ketika beliau ditanya, "Ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Hasan al-Basri?" Maka Hasan al-Basri itu berkata, hari Senin dan hari Kamis hari dilaporkannya amal kita selaku manusia kepada Allah. Dan saya khawatir bahwasanya Hasan al-Basri dilaporkan oleh malaikat amal kepada Allah, dan malaikat itu berkata, tidak ada satupun amal Hasan al-Basri yang pantas dijadikan amal kebaikan. Maka yang nanya nangis, Ustaz, apalagi Hasan al-Basrinya. Nah, disitulah kita paham bahwasanya sesungguhnya tidak akan pernah mampu kita tawaduk sampai mampu menghilangkan potensi kesombongan. Dan sesungguhnya yang berpotensi menjadikan kita sombong, takabur, sebagaimana yang dijelaskan sama guru saya Ustaz Somad, itu ada 3, yaitu potensi dengan kekayaannya, potensi dengan jabatannya, dan yang ketiga potensi dengan ilmunya. Makanya banyak orang yang kadang-kadang baru mengikuti taklim, ikroknya masih ikrok 2, tapi sudah merendahkan siapapun yang ada di hadapannya, dan sudah begitu gampang mencela dan menghujat siapapun yang berbeda dengan dirinya. Dan inilah perkara yang merusak betul dalam kehidupan beragama kita, kalau hilang rasa tawaduk kita di dalam kehidupan agama. Saya tertarik, Ustaz, dengan perbedaan antara dengan Muawiyah dengan sahabat Ali. Itu kan sampai perang, Ustaz. Tapi antara sahabat Muawiyah dan Ali itu ketika perang mereka tidak pernah sombong dengan kedudukan mereka di sisi Rasul. Ali tidak pernah perang, sama Muawiyah berkata, "Kamu tahu nggak, saya ini menantunya Rasulullah. Saya ini adalah sahabat yang dicintai oleh Allah. Kamu lupa dalam perang Mu'tah saya dikatakan dicintai sama Allah." Padahal kalau Ali ngomong kayak gitu sah atau tidak sah? Sah. Itu omongan betul. Muawiyah pun juga kemudian tidak pernah menyombongkan ketika beliau berkhilaf atau ada selisih pendapat dengan Ali. Beliau tidak pernah menyombongkan kedudukan beliau. Saya kemudian melihat, Masya Allah ya, para sahabat itu walaupun mereka berselisih pendapat, itu pun tidak menjadikan mereka sombong dengan apa yang telah mereka dapatkan. Makanya betul kata Sufyan Ats-Tsauri, Adam dan Iblis itu memiliki 3 persamaan, tetapi memiliki 1 perbedaan. Tapi perbedaan ini menentukan sikap kembalinya mereka berbeda di sisi Allah ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Apa perbedaan, apa persamaan antara Adam dengan Iblis? 1, sama-sama penduduk surga. 2, sama-sama melakukan 1 kesalahan. 3, sama-sama dikeluarkan dari surga. Nabi Adam diturunkan di daratan bumi, 1 riwayat mengatakan di daratan Hindia. Dalam perkataan Imam Ibnu Katsir, Iblis diturunkan di atas air. Tapi 3 persamaannya, sama-sama melakukan 1 kesalahan, dikeluarkan dari surga, sama-sama dulunya penduduk surga. Tapi perbedaannya 1. Nah, Iblis itu kemudian dia sombong walaupun dia salah, beda dengan Nabi Adam ketika beliau merasa rendah dalam tawaduknya ketika dia pernah melakukan dosa, lalu kemudian menebus dengan doa sampai Allah abadikan doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Disitulah kita paham kenapa Allah membimbing Nabi Adam tetapi Allah tidak membimbing Iblis, padahal kesalahannya sama-sama 1. Kenapa Allah kemudian menunjukkan jalan kepada Nabi Adam tapi tidak menunjukkan jalan kepada Iblis, padahal sama-sama dengan 1 konten kesalahan yang frekuensinya sama? Dijawab sama beliau,
Karena yang membedakan adalah rasa tawaduk yang ada di hatinya seorang Nabi Adam. Itulah yang menjadikan Allah merahmati Nabi Adam dan akhirnya mewafatkan Nabi Adam dalam kondisi iman. Dan Allah tidak pernah membimbing iblis untuk kemudian bertobat karena sifat sombong yang ada di dalam hatinya dan jiwanya. Nah, disitulah akhirnya kita memahami salah satu pelajaran besar dalam kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana seseorang mukmin itu merasa rendah dengan ibadah yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilakukan. Ada sebuah kisah yang pernah saya baca dalam Adabus Salaf, Ustaz. Ada seorang imam besar sholat tahajud begitu panjang bersama anaknya. Ketika mereka menghabiskan malam yang begitu panjang, maka kemudian setelah menjelang sholat subuh, maka anaknya membuka jendela. Ketika dia membuka jendela, maka anaknya berkomentar. Dia mengeluarkan taklik, dia mengeluarkan komentar. Lihat wahai ayahku, berapa banyak rumah-rumah yang masih padam lampunya dan tidak mereka tersungkur kepada Allah dalam sholat malamnya. Maka bapaknya ketika mendengar kata-kata itu langsung marah dan berkata, "Nak, lebih baik kamu tidur dari habis isya sampai subuh, tapi bangun hatimu merasa rendah di hadapan orang yang beriman. Itu jauh lebih mulia daripada kamu sholat tahajud semalam suntuk, tetapi hatimu timbul sifat takabur di hadapan orang-orang yang beriman." Makanya disitulah yang kita akhirnya harus mengerti, tawadhu itu merupakan perkara yang mahal. Sifatnya membalik logika kita. Kalau kita logikanya semakin rendah, semakin kita rendah. Tapi tidak dalam tawadhu. Semakin kita merendah, Allah yang menaikkan. Kenapa para sahabat mereka dinaikkan sama Allah? Bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena tawadhunya mereka yang begitu besar. Makanya tidak ada sahabat yang membanggakan, saya penduduk surga. Tidak ada. Tidak ada Umar bin Khattab ketika berselisih dengan siapapun kemudian mengatakan, saya ini adalah penduduk surga. Tidak ada. Maka sifat tawadhu itulah yang menjadi salah satu hal yang terpenting. Tapi ada tawadhu yang tercela. Tawadhu yang tercela kapan? Ketika kita merendahkan diri kepada orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki dunia, dengan niat untuk memperoleh sekeping dari dunia yang mereka miliki. Kita tidak punya iffah, kita tidak punya kehormatan, kita tidak punya izzah. Lalu kita merendahkan diri kita, memiskinkan diri kita supaya kita mendapatkan potongan kepingan dari dunia yang mereka miliki. Maka ini termasuk tawadhu yang tercela. Tawadhunya kepada makhluk tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah sepintas tentang tawadhu. Insya Allah kita makin tawadhu, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan buat yang di rumah juga, ingat sebentar lagi imsak, tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi setelah ini akan ada tanya jawab bersama gurunda kita yang ada di sini. Tetap aja di indahnya Ramadan dan bersama saya tentunya Didi Sumantri. Oke, silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Tadi, oh ya. Oh ibu, ya silakan ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, saya dari Pasar Minggu, Ibu Ita Zainuddin. Saya mau tanya masalah tawaduk. Tawaduk itu Pak Ustadz, apakah ada obatnya? Terus, apakah dikatakan orang yang udah salatnya rajin, puasanya rajin, tapi kalau dilihat secara liriah memang dia kayaknya tawaduk, tapi ada perbuatannya yang tidak tawaduk. Kalau semua teman dia tawaduk banget, rendah hati banget, tapi ada sesuatu kejadian yang dia tidak bisa mengobat hatinya. Dan apa zikir yang bagus untuk tawaduk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menangkap pertanyaan ibu. Silakan Ustadz Umar Mita langsung saja untuk dijawab. Ustadz tuh, mereka lempar-lemparan terus. Mana? Ya silakan. Orang yang kena penyakit takabbaru, takabbur. Orang kita sebut takabur, sombong, angkuh, merasa diri besar, hebat. Sebenarnya makna sholat itu obat dari sombong. Karena ketika sholat, dia menempelkan keningnya ke tempat yang paling rendah, tempatnya telapak kaki. Cuman kadang orang kan tidak memahami filosofi sholat, makanya tidak disebut shollu, tapi yang disebut adalah aqimus sholah, tegakkanlah. Makna-makna sholat itu mesti menjadi sifat kita dalam keseharian. Perlu dengan filosofi sholat.
Bagaimana kita bersifat tidak tegak, tidak ke bawah, tapi warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Rukuk adalah posisi pertengahan. Tidak terlampau ke atas, tidak terlampau ke bawah. Tapi kita hidup bersama orang. Warka'u ma'ar raki'in. Lalu kemudian ketika sujud, kita menempelkan tempat yang paling terhormat, paling tinggi di badan kita ke tempat yang paling rendah, diinjak-injak orang. Dan pada saat itu kita hanya berkata yang paling tinggi bukan kita, subhana rabbiyal a'la, engkau saja yang tinggi ya Allah. Jadi obat sifat takbur sombong ini bagaimana menumbuhkan tawaduk dalam hati? Pertama, salat. Berbanyak salat. As-salatu imaduddin, salat yang agama. Yang kedua, idza marida, kalau saudaramu sakit, fa'udhu, kunjungi dia. Sering-sering lihat orang sakit yang dulu gagah perkasa, yang dulu punya kuasa, yang dulu kaya raya, tapi ketika sakit, kasihan kita melihat. Makanya kita yang lihat seorang sakit itu kita lama merenung. Renung untuk diri kita. Banyak juga orang kadang renung lihat, kenapa? Kapan nih matinya? Jangan. Itu nggak benar. Merenungnya ke dalam, bukan ke sana. Ketiga, idza mata, kalau ada orang mati, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Man syahidal janazata hatta tudfana, siapa yang ikut jenazah sampai di pemakaman, di pekuburan, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Kata sahabat, apa qiratan itu Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung bukit Uhud yang besar. Ketika melihat orang meninggal yang dulu punya pakaian seragam kehormatan, baju kebesaran, ukurannya XL, triple XL, tinggal semuanya, digulung dengan kain tidak berjahit. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir, jahit tepi pun tidak ada. Kantong, mati. Kantong? Ada juga. Nggak bawa uang, nggak bawa dompet, tinggal semuanya, perhiasan tinggal. Betapa kita tidak membawa apa-apa. Pada saat itu kita sedang disadarkan bahwa kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudah diajak sholat, enggak tawaduk juga. Sudah diajak ngelihat orang sakit, enggak tawaduk juga. Sudah diajak ngelihat orang mati, enggak tawaduk juga. Sabar sampai dia mati. Jazakallah khair, Ustaz. Oke, tadi sudah ibu-ibu, sekarang coba bapak-bapak ada yang mau tanya? Silakan. Oh, sebelah sini ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan tawadu, misalkan ada satu contoh kasus, ada seorang ustadz baru pulang misalkan dari belajar, baik itu di pesantren atau di luar negeri, tapi masih menahan diri untuk berdakwah di lingkungannya sendiri karena dengan alasan sudah ada kiai sepuh kayak duluan. Apakah itu termasuk tawadu atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Saya rasa Ustaz Umar Mita yang langsung menjawab. Bismillah. Ketika ada kasus yang terjadi tentang seseorang yang pulang dari tempat belajarnya, lalu dia ada di satu tempat, lalu mendahulukan orang lain, maka kalau dalam beberapa porsi, maka sesungguhnya itu hal yang terpuji. Tetapi tidak setiap kesempatan semacam itu. Al-Isar, mengutamakan orang lain dalam perkara fil ibadat dan perkara ilmu, termasuk sesuatu yang tidak disarankan. Kalau kemudian ternyata ada seorang kiai, kita boleh mempersilahkan, tetapi kalau ada satu ilmu ketika sang kiai itu tidak mengetahuinya atau belum mengetahuinya, maka lebih baik kita juga menyampaikan, tetapi dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, supaya dengan akhlak itu hikmahnya dan kemakrufannya tetap ada. Maka mempersilahkan orang yang lebih dulu termasuk salah satu bentuk tawaduk, tapi tidak setiap perkara semacam itu. Ya, ketika dibutuhkan ilmunya, maka dia harus tetap menyampaikan. Dan bentuk tawaduknya orang yang sudah lama yang berada di tempat itu pun juga harus memperlihatkan sikap tawaduknya. Ketika beliau tahu ada orang yang baru belajar pulang dan bisa jadi ilmunya lebih banyak daripada ilmunya beliau, walaupun beliau mungkin mengajar lebih lama, kalau dia memiliki sifat tawaduk pasti akan memberikan kesempatan kepada yang muda, kepada yang datang, yang bisa jadi ilmunya lebih besar daripada ilmu yang dimiliki oleh dirinya. Sikap semacam itulah yang kita harus miliki. Tawaduk itu bukan hanya dari yang muda kepada yang tua, tapi yang tua pun kepada yang muda. Makanya para sahabat besar pun ketika Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid ketika menjadi komandan, para sahabat besar pun mereka mengikuti karena menunjukkan tawaduknya mereka.
Tapi dalam beberapa porsi, dalam beberapa kesempatan, Rasulullah pun memberikan amanah yang besar kepada Abu Bakar, kepada Umar, di kondisi yang lainnya. Disinilah yang kita harus benarkan, tawadhu itu bukan hanya kita tuntut dari yang muda kepada yang tua, tetapi dari yang tua pun harus senantiasa memperlihatkan sifat tawadhunya dengan memberikan kesempatan kepada yang baru datang dengan ilmunya. Ustaz, mungkin Ustaz Abdul Somad ada yang bisa ditambahkan bagaimana untuk menjalani ibadah puasa ini supaya kita bisa lebih tawadu lagi, Ustaz. Karena banyak sekali yang puasa akhirnya merasa ya nggak tawadu, Ustaz, gitu loh, Ustaz. Ada tips? Salah satu sebab kenapa orang itu sombong kan karena tidak merasakan perasaan orang lain. Ya. Itu salah satu sebabnya. Maka Ramadan ini mengajarkan kita tidak hanya sekedar merasakan lapar melalui bahasa dan istilah. Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut pakar psikologi, lapar menurut ilmu biologi. Bukan itu. Lakukan puasa kau akan merasakan lapar. Ternyata kalau sudah perut lapar tidak ada beda antara diplomat dengan penjual tomat. Sama-sama gula darahnya turun, lapar, bawaannya mau ngamuk. Yang selama ini berwibawa, yang selama ini jaga image, kalau sudah lapar mana? Nah, akhirnya pada saat itulah kita yang lapar itu baru sadar, oh ternyata aku selama ini dihormati orang karena jaga wibawa, karena perut kenyang. Maka saat itu kita sedang merendahkan diri, merendahkan nafsu, merendahkan semuanya, dan pada saat itu barulah kita ada efeknya. Makanya puasa itu bukan hanya sebatas pada menahan makan minum saja. Kalau tidak berpengaruh kepada perilaku kita, salah satunya adalah sifat tawadhu. Keluar dari Ramadan ini mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Karena kita sudah merasakan perasaan fakir miskin. Allah. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Umar Minta. Ya, dan kemana-mana karena masih di indahnya Ramadan supaya kita puasanya nanti lebih indah lagi. Baik, kita ada di penghujung acara dan kita langsung saja untuk menyimpulkan, Ustaz, bagaimana tawadu ini supaya juga yang lain juga bisa mengambil kesimpulannya seperti apa. Silakan Ustaz Umar Minta. Izin lagi, Fadhal, Ustaz. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, Amin. ilmu dan ibadah serta akhlak itu sesuatu yang saling berkaitan. Orang apabila memiliki ilmu dan ibadah tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik, maka pasti rusak. Karena ilmu tanpa akhlak itu pasti rusak. Rasulullah SAW menyamakan bahwasanya orang yang dia beribadah ketika dia berilmu tanpa akhlak itu merusak, sebagaimana madu yang rusak apabila dicampurkan dengan cuka. Jadi kalau ada orang ketika dia rajin beribadah, melakukan ketaatan, mengais ilmu, tetapi tidak didampingi dengan akhlak yang baik, maka pasti akan rusak. Tetapi sama, orang yang hanya memiliki akhlak tetapi tidak memiliki ilmu dan ibadah itu batil. Karena bermodal ilmu doang, bermodal ibadah, bermodal akhlak doang, maka dia tidak bisa memasuki surganya Allah. Maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti ilmu dengan akhlak itu saling berkaitan. Ilmu tanpa akhlak maka itu rusak, akhlak tanpa ilmu maka itu adalah batil. Inilah satu kesatuan yang harusnya kita selalu sepadankan dalam kehidupan kita. Komitmen kita untuk mencari ilmu harus tetap kita motivasi, kita genjot diri kita untuk mencari ilmu. Ibadah yang wajib dan sunnah harus tetap kita kerjakan. Tapi dibalik semua hal yang kita peroleh dari ilmu dan ibadah sunnah yang kita kerjakan, pastikan bahwasanya kita memiliki komitmen akhlak. Karena sesungguhnya yang menghiasi setiap ilmu dan ibadah kita itu adalah akhlak kita. Kalau saya dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Tapi kalau saya dibenci karena akhlak, maka itu adalah musibah. Nabi, Rasul itu dibenci tetapi karena kebenaran, mereka bukan dibenci karena akhlak. Makanya kalau kita, bapak dan ibu kok dibenci karena kebenaran, karena ibu menutup aurat, karena bapak menjaga dari yang haram. Ketika mempertahankan itu, ternyata banyak orang yang membenci bapak dan ibu karena komitmen kebenarannya, itu anugerah. Tapi kalau bapak dan ibu dan saya kemudian dibenci karena kita tidak pernah merendah di hadapan orang yang beriman, kita sombong ketika kita mendapatkan ilmu dan ibadah, maaf, orang yang dibenci karena akhlak itu adalah musibah. Karena tidak ada orang solih terdahulu yang mereka dibenci karena akhlak, mereka dibenci karena kebenaran. Maka inilah yang menjadikan kita senantiasa melazimi bagaimana kehidupan akhlak. Hari ini seakan-akan sunnah itu bertabrakan dengan akhlak. Kalau orang pengen ngamalin sunnah, seakan-akan tidak peduli akhlak.
Seakan-akan pula ada orang yang mengatakan yang penting akhlak, tidak usah menyakitin orang, masalah ilmu ibadah tidak usah dipikir, yang penting kamu itu tidak mendolimi orang. Maka ini juga tidak benar. Pastikan bahwasanya akhlak dengan ilmu serta ibadah bagaikan sayapnya burung yang mereka bergantian untuk mengepakkan sayap itu untuk terbang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, jazakallahu khair kasir. Alhamdulillah ya, pencerahannya banyak sekali ya. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, Ustadz Umar Mita. Masya Allah pencerahannya insya Allah akan membuat kita lebih kuat lagi, lebih yakin lagi bahwa Islam itu luar biasa. Masya Allah. Baiklah, saya Didi Sumantri akan mengakhiri acara ini, tapi sebelum mengakhirinya silakan Ustadz Abdul Somad untuk memimpin doa dulu supaya besok kita puasanya lebih strong lagi Ustadz. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minal kibri. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan kalbu kami dari penyakit takbur, merasa diri lebih besar, lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mutawadhi'in. Jadikan kami orang-orang yang tawadhu, bersifat rendah hati, tapi bukan karena ingin dipuji, tawadhu karena Engkau semata. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Dengan sifat rendah hati itu jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena kemuliaan-Mu. Ya Allah, azillana tahta zilli arsyika la yawma la zilla illa zilluk. Beri kami naungan di padang mahsyar, pada saat itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau saja. Ya Allah, Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini senantiasa berzikir mengingat-Mu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, beribadah dengan ibadah yang agung dan mulia. Ya Allah, Allahumma innaka afuun, Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, Kau cinta pada maaf. Fa'fu anna, maafkan kami karena dosa-dosa hati kami, maafkan kami atas segala khilaf dan salah kami. Ya Allah, Allahumma ja'alna ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.